Jangan kebut-kebutan. Ya ketiga mungkin supaya lebih awake, supaya lebih segar, banyakin ngopi juga sebelum kendaraan. Itu penting juga supaya nggak ngantuk ya bang ya. Supaya ngantuk. Selamat sore para pemirsa YouTube. Kali ini kami berada di Els Coffee. Mungkin bagi para pelanggan Els Coffee sudah paham ya lokasi ini mungkin ada di mana. Ya kami berada di Els Coffee Teluk yang mungkin para pemuda-pemudi Bandar Lampung mungkin sering kesini untuk nongkrong. Nah di sini kami sudah berada bersama Bang Elki. Siap Bang Rido. Inilah salah satu pengusaha sukses, pengusaha muda sukses ya bang ya. Amin, masih banyak belajar Bang. Siap. Nah ini adalah ownersnya dari Els Coffee dan Kopi Kece. Iya Bang. Betul ya bang ya. Betul Bang. Nah, betul. Nah bang, kalau boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar nih bang. Siap. Sore hari ini bang. Sambil ditemani oleh Itu Mocatella kopi kesukaan Mocatella kesukaan saya nih bang, favorit saya ini. Saya hot cafe latte aja. Oh gitu. Ini dimanapun saya di Els Coffee pasti saya pesan ini bang. Siap. Terima kasih nih udah jadi rutin ke Els Coffee nih Bang. Iya bang, jadi di bandara pun kita nunggu pesawat waktu zaman sebelum corona ya bang ya, Iya. pasti pesennya ini. Baik bang, kita bahas histori nih bang. Oke. Abang mulai merintis Els Coffee dari kapan nih bang? Brand ini dari 2012. 2012 ya bang ya. Tuh, kita merintis 2013, 14 kita buka tempat di Teluk ini. Pertama kali di sini bang ya? Betul, kafenya pertama kali di sini. Di sini pertama kali. Kalau sebelumnya sebelum ke kafe bang? Kita dulu ada buka di Chandra Karang ya, kita jual Karang. kopi di sana gitu. Jadi kita ada booth di food courtnya juga. Jadi kita jadi teman-teman dulu bisa nyobain di Chandra. Sekarang pun masih bisa. Oh sekarang bisa juga ya bang ya? Iya. Saya dengar-dengar abang dulu pernah berjualan door to door ya bang ya? Oh iya dong, kita pernah ya ke toko-toko kita masukin semua. Oh, Itu di 2012 mulai awalnya berbisnis, betul. Berarti dari bawah betul ya bang Oh ya? iya dong Bang, dari nol Bang. Dan alhamdulillah sekarang sudah sebesar ini bang. Amin. Amin. Baik bang, habis itu setelah dari 2012 itu cabang pertama di sini, toko utama di sini ya bang Iya, ya. betul. Kemudian untuk cabang-cabang berikutnya bang? Kita ada di Bandar Lampung, ada di Kartini, ada di Mall Bumi Keraton, terus ada di Lampung Walk, dan di rumah sakit pun ada Budi Medika. Ada juga ya bang ya. Oke, salah satunya di bandara, Bandara juga. juga ada, terus kita di Bypass juga ada, cuma belum grand opening. Oh iya, yang tempat baru itu ya bang ya. Iya, udah soft opening sudah, tapi belum grand opening. Oh iya, itu saya lihat itu memang temanya bagus itu bang. Iya, beda. Tempat ngopinya pun enak gitu Jadi bang. emang itu langsung pabrik tapi bisa ngafe juga. Jadi bikin kopi di sana juga bisa. Oh, udah soft opening ya bang ya. Udah soft opening Bang. Berarti udah dibuka untuk umum. Udah bisa datang Bang. Udah ya. Nah, silakan para pemuda-pemudi ini yang mau nongkrong di tempat baru Els Coffee di Bypass. Soekarno Hatta ya, kali Nah, Iya. itu silakan itu. Siap. Saya lihat juga tempatnya bagus, lumayan Iya, untuk Instagramable. Iya. Selebgram boleh lah sana. Nah, itu silakan yang mau ke sana ya. Itu foto-foto. Terus bang, kemudian setelah itu, setelah dari perjalanan dari 2012 sampai 2018 ini, Iya. gimana sih bang kiat-kiatnya bisa sukses sampai saat ini bang? Ya pasti kerja keras ya Bang ya. Kerja keras. Tentunya kerja keras harus inovasi juga, Betul. harus kreatif. Dan kunci saya sih kolaborasi. Oh gitu. Saya selalu bekerja sama, menjalin hubungan yang baik dengan para stakeholders, dengan para teman-teman dari supply, customer, semua kita jaga hubungan semua. Oh gitu. Karena itu kuncinya. Kita nggak bisa hidup sendiri Bang. Kita Betul. mesti sama-sama dapat dukungan dari masyarakat di Lampung ini. Gitu. Oh gitu. Jadi kita mencari relasi juga untuk sama-sama membangun bisnis ya Iya. bang ya. Betul. Makanya kita ya tentunya stakeholder ataupun semua itu kita harus merangkul semua sama-sama Bang. Oh gitu. Jadi kita ketika ada mari-mari dari luar kota atau dari negara lain misalkan, ya kita tetap solid semua disupport sama masyarakat Lampung gitu. Oh siap. Terus kemudian bang, sekarang ini kan sudah banyak sekali ya bang ya, Iya, toko-toko kopi ya bang ya. betul. Kalau tanggapan abang sendiri gimana bang dengan banyak toko kopi sekarang ini bang? Menurut saya itu menarik sekali ya. Artinya Lampung bisa maju lagi, para UMKM juga bisa maju juga. Bisa hidup lah karena Lampung ini penghasil kopi robusta terbesar di Indonesia. Betul. Ya. Cuma saat ini mungkin banyak biji mentahnya yang dijual ke daerah mungkin di Jawa di mana yang akhirnya ada brand-brand besar. Semua sebenarnya itu kopi Lampung juga kan ini. Oh gitu ya. Jadi tujuan Els Coffee adalah supaya kita Lampung punya brand lokal yang disupport juga dengan masyarakat lokal di Lampung ini. Oh Gitu. Jadi siap. emang visi misi ke depan adalah supaya brand Lampung diakui
masyarakat luas gitu. Jadi kita juga mengangkat nama Lampung Betul, ya, Bang, ya, itu sangat penting sebagai buat saya. Jadi sebagai produksi kopi. ego Lampung kita lah kita Ya. munculkan lah gitu. Iya, sebagai kota yang memproduksi kopi yang lumayan banyak. Iya ya, Bang. betul, karena Lampung penghasil terbesar untuk kopi di Terbesar Indonesia. ya, Bang, ya. Tapi kan apa ya namanya kurang diapresiasi selama ini. Padahal Lampung itu besar sekali penghasil kopinya di Iya. Indonesia ini. Jadi saya punya mimpi atau tujuan adalah supaya nama Lampung terangkat dan ada brand lokal yang bisa go nasional maupun internasional. Iya, betul, Bang. Terus Bang, untuk kedepannya mungkin Abang ada rencana untuk buka cabang di luar Lampung, Bang? Oh tentunya dong bang. Pasti ya? Pasti kita ingin kembangkan ya bila perlu ke luar juga bang ya. Iya. Gitu. Kalau bisa sampai dari Sabang sampai Merauke ada semua ya, Bang. Iya, Els Bang, Coffee ya, Bang, iya, ya. kita harus nasionalkan dong. Iya sih. Kalau Itu mimpi bagus kita. lagi bisa internasional, Bang. Iya. Gitu, Bang. Dan dari Lampung ya bang ya. Ya, betul. Kita ngangkat nama Lampung ya, Bang, ya. Iya. Terus kemudian dengan banyaknya toko kopi sekarang ini, Bang, berarti ya mungkin bisa dikatakan banyak juga yang menarik orang untuk membuka toko kopi ya, Bang, ya. Banyak Betul. kan orang yang mau buka toko kopi. Nah, apa yang membuat Els Coffee ini bisa bertahan brandnya bisa bertahan di tengah-tengah maraknya toko kopi? Itu tadi saya bilang bang, kita berkolaborasi, kita bikin acara-acara yang mengangkat dari segi culture, budaya, terus juga edukasi. Nah itu yang kita selalu olah di Els Coffee dan selalu ada kebersamaan. Kolaborasi itu misalkan kita bekerja sama dengan pihak bank, misalkan dengan BRI, kita bikin promo diskon, terus kita bekerja sama dengan Es Krim Walls, bisa bikin minuman juga menggunakan produk mereka, atau seperti kopi kita pastikan ada di beberapa titik di Provinsi Lampung, di toko-toko oleh-oleh misalkan. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak lain juga ya. Jadi dengan itu ya kita berharap ya brand Els Coffee tetap aware, orang-orang tetap akan melihat terus Els Coffee. Els Coffee gitu. Seperti ini ya, Bang, ya. Iya betul bang. Ini Ini kan memang- kita kan Lampung kan identik dengan warna gold ya, identik ya. Oh, Jadi iya. ketika Siger warna emas dan ini warna emas, jadi ini bagian dari goal kita juga supaya orang lihat Lampung dengan emas. Jadi kopi kita warna emas. Jadi ada bedanya bang. Ini kan Betul. lebih visualnya kan beda kan. Kalau Iya. kita nggak ke toko misalkan kan kalau ada warna emas nih beda sendiri gitu. Ya, Bang. istilahnya nembak mato ya, Bang. Iya. Ya. Dengan warna emasnya itu ya, Bang. Iya bang. Nah, Bang, ini kan kita masih terdampak virus corona ya, Bang, ya. Betul. Masih tersebar luas lah istilahnya virus ini ya, Bang, ya. Betul. Untuk efeknya sendiri, Bang, untuk Els Coffee ini gimana, Bang? Yang pasti luar biasa ya bang ya. Terutama di bulan Maret April kemarin ya, itu dahsyat lah. Cuma tentunya kan kita ngerti ini kan ujian yang besar buat saya selama berbisnis ya. Menurut saya ini arahnya surviving artinya kita nggak usah mengharapkan untuk selamat aja bagus gitu bang. Iya, betul. Gitu. Jadi ini yang saya pedoman saya. Nah, bagaimana untuk kita supaya selamat? Tentunya protokol kesehatan kita tingkatkan bang. Ya. Begitu masuk kita siapkan cuci tangan. Masuk harus pakai masker, ada pengukur suhu, ya kan? Nah semua pelayan kita, pegawai kita semua menggunakan masker dan memastikan mereka selalu mendisinfektan setiap ruangan yang ada di Els Coffee ini. Oh, gitu. Itu jadi meyakinkan para customer untuk mereka untuk hadir ke Els Coffee dan mereka merasa nyaman dan aman gitu. Ya, jadi dipastikan bahwa Els Coffee ini steril ya, Bang, ya. Betul bang. Dari luar pun kita berikan protokol kesehatan, cuci tangan gitu ya, Bang, ya. Bagus. Tangan, Bagus. betul. Heeh. Itu kunci bang, karena kalau tangannya nggak dicuci, Betul. betul. Kemudian ini kan karyawan kita ada berapa nih, Bang? Total, Bang? Total cabang. Total ada berapa juga sih, banyak juga bang, puluhan. Banyak ya. ada Puluhan, sampai ratusan ya, Bang? Saya belum hitung lagi bang. Hitung lagi ya? Karena tiap cabang beda-beda sih bang. Oh, gitu. Betul, cabang Itu beda-beda. udah termasuk kopi kece juga ya, Bang? Iya, betul. Nah, terus untuk kontrolnya ke karyawan kan kalau dari kesehatan mungkin itu tadi ya, Bang, ya. Iya. Nah, karena kita dari lalu lintas nih, Bang, ya. Iya, betul. Kira-kira apa nih, Bang, kontrol Abang ke karyawan dalam ranah lalu lintas nih, Bang? Oke, yang pertama saya pastikan mereka harus mempunyai helm, bawa helm. Ya. Dan nanti lagi musim hujan, saya pastikan mereka harus memakai jas hujan. Ya, betul. Ya mereka harus biar nggak kehujanan bang. Ini lagi tiap hari hujan kan. Betul, ya. Ketiga, saya ingin mereka tuh kalau pulang malam itu mereka tuh jangan lewat jalan-jalan yang gelap-gelap bang. Ya, Takut betul. kita khawatir begal. Jadi kita pastikan, dan juga jangan mereka kebut-kebutan. Ya. Saya sangat melarang anak-anak saya itu kebut-kebutan. Kalau ketahuan sama saya, mereka pasti
pernah masalah bang. Saya nggak suka anak-anak kebut-kebutan, Iya, begadangan, mau nongkrong-nongkrong di mana. Pulang kerja itu saya es kopi tutup nggak malam-malam bang. Kita jam 9 juga sudah tutup. Tinggal ya paling jam 10 juga sudah beres maksimal ya. Kita nggak mau buka sampai kayak pagi jam 12 kita nggak bang. Kenapa? Karena tujuan kita pengen anak-anak kita juga pulang dengan selamat sampai tujuan bang. Betul. Kita nggak mau terlalu malam. Itu jadi sampai hari ini es kopi masih menjunjung bagian itu bang. Oke, berarti masalah lalu lintasnya juga tertib ya bang ya? Tertib bang, nggak boleh kebut-kebutan udah pasti bang. Anak-anak muda kan demennya kan kebut-kebutan kan pusing kita kalau udah malam jam 11-12 itu kan di Lampung ini kan motoran kebut-kebutan semua. Iya, apalagi kalau kena pakai knalpot racing ya bang ya? Betul bang. Waduh. Betul parah bang. Nah, tanggapan abang gimana bang kalau knalpot racing gitu bang? Aduh emang pusing ya bang ya. Saya ngerti tugas di lantas ini nggak mudah ya bang ya. Iya, karena kan di sini lagi hot-hotnya nih bang, masalah knalpot racing nih bang ya. Iya. Kalau knalpot racing kan memang kalau dari kami bang, dari Kementerian Lingkungan Hidup bang, itu ada batasnya bang. Iya. Jadi masing-masing cc itu ada batasnya dengan desibelnya masing-masing. Betul. Nah untuk pada saat ini memang lagi marak-maraknya sunmori ya bang ya. Iya. Banyak itu knalpot-knalpot racing yang berkeliaran. Iya. Nah di sini kami juga menghimbau juga nih kepada pemuda-pemudi nih, mungkin bisa dikurangi untuk knalpot racingnya karena ya memang asik ya bang kalau berkendara pakai knalpot racing, cuman efeknya adalah orang-orang sekitar yang mendengar. Ya, terganggu juga ya. Betul, apalagi kalau malam-malam balapan bang. Waduh, iya bang. Saya kemarin aja di daerah Antasari bang, jam 11 malam aja motor udah ngangu-ngangu, udah ada yang tiduran di motor dengan gaya macam-macam. Kata saya, waduh ini anak-anak ini mana ini bahaya semua bang. Kesadaran lalu lintasnya masih agak kurang. Itu mereka ada yang bisa melawan arah dan sebagainya bang. Nah kemudian bang, untuk fasilitas toko nih bang, berupa parkir nih bang. Nah, karena kami pada saat ini bang, kami sedang gencar-gencarnya menertibkan parkir di badan jalan di daerah kawasan tertib lalu lintas bang. Betul. Nah itu ada di Jalan Sudirman, Jalan Raden Intan, Jalan Katamso, Jalan Kartini, dan satu lagi di Jalan Ahmad Yani. Nah berkaitan dengan itu nih bang, dengan parkir di badan jalan atau bisa dikatakan parkir liar, kira-kira Els Coffee ini ada fasilitas tuh nggak bang untuk parkiran bang? Kita kalau di klub ini kita pastikan ada space untuk parkiran di mana masyarakat tidak parkir di pinggir jalan ya bang ya, karena kita susah juga menanggung kalau ada apa-apa juga ya bang. Iya betul. Tentunya parkiran kita sediakan. Dari segi keamanan kita di Els Coffee pastikan CCTV ada di lokasi. Ada ya bang ya. Jadi customer kita bisa merasa nyaman kalau ke Els Coffee ini ya karena itu bang, ada fasilitas CCTV di mana kita bisa mengetahui siapa pelaku-pelaku yang jika ada masalah di lapangan nantinya. Jadi bisa dipastikan aman lah kalau kita berkunjung ke Els Coffee ini. Beberapa titik Els Coffee. Kalau di mall memang ya itu parkirnya kan di mall ya bang. Cuma kalau di outlet Els Coffee yang berdiri sendiri, kita pastikan kita mempunyai CCTV. Di parkiran. Jadi teman-teman boleh merasa nyaman dan aman. Jadi setidaknya kalau ada kendala apa-apa kita bisa melihat pelaku kronologi seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat langsung ini siapa nih yang usil nih bang. Iya, kelihatan bang. Terus kemudian apakah Els Coffee ini mendukung nggak bang untuk program keselamatan berlalu lintas dari kepolisian nih bang? Mendukung dong bang. Sangat mendukung ya. Mendukung. Makanya kita juga hadir hari ini untuk mensupport apa yang bisa kita kerjasamakan supaya teman-teman saling aware juga akan Els Coffee, akan Polres Lantas juga ya bang, biar mengetahui juga gitu keberadaannya Lantas dan Els Coffee saat ini. Iya betul. Nah kalau menurut abang nih bang, untuk sekarang ini nih bang, bang, untuk kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas ini kira-kira bagaimana bang? Kalau dari 0 sampai 100% di angka berapa tuh bang? Saya ini masih ngerasa di angka 70 bang. 70 ya? Karena ketika kita bicara di pagi, siang, sore, kita jalanan masih penggunanya masih normal-normal aja bang. Iya. Tapi ketika jam 10 ke atas, jam 11 malam bang, itu penggunanya udah nggak ini. Jadi mungkin ada masalah-masalah di jam malam ya bang ya. Oh ya. Gitu. Itu yang saya rasakan sih bang dengan keadaan lalu lintas saat ini. Gitu. Jadi memang PR-nya berat ya bang ya. Iya bang. Nah kalau dari abang sendiri nih bang, apa yang abang lakukan untuk mendukung Polri dalam berkeselamatan dalam lalu lintas? Contohnya bang, misalnya untuk mobil pakai seat belt atau ngasih. Kalau saya sih mobil seat belt, terus kita kalau misalkan
arah ke kanan ya sen digunakan. Kadang-kadang di Lampung ini kan suka nggak pakai sen, tiba-tiba belok kanan ya. Nah itu PR buat kita juga kan. Jadi kita harapkan menjaga ketertiban juga agar sesama masyarakat pengguna jalan juga merasa aman dan nyaman ya bang. Ya. Gitu, Dan itu pasti sih. juga memberikan edukasi kepada anak-anak juga ya bang ya. Tadi abang Terutama bilang anak-anak ya, muda Bang. nih, kalau yang sudah senior mungkin sudah mengerti ya. Kan banyak anak muda yang baru belajar mobil ya kan. Jadi anak-anak milenial nih mungkin kan banyak beraktivitas dengan gadget dan sebagainya. Jadi secara fisik di lapangan perlu belajar dan lebih matang lagi tentang lalu lintas menurut saya. Gitu, dan mereka juga sangat pintar, generasi sekarang baca di handphone itu peraturan-peraturan semua, mau bikin SIM dan sebagainya bisa baca dari handphone semua. Cuma kan di lapangan kan tentunya harus disiplin juga kan. Betul, iya bang. Mungkin ada pesan-pesan dari abang kepada warga Bandar Lampung maupun warga Indonesia nih. Ya, semoga video ini bisa ditonton selama Indonesia ya bang. Betul dong, iya. Dari Sabang sampai Merauke. Bang. Betul ya. Mungkin ada pesan-pesan dari abang nggak bang untuk para pengendara roda 2 maupun roda 4 atau pengguna jalan dalam berlalu lintas? Mungkin ada bang pesan-pesannya? Ya, menurut saya tentunya pakai helm paling penting ya bang ya. Pakai helm yang paling penting. Kedua, jangan kebut-kebutan. Ya, ketiga mungkin supaya lebih awake, supaya lebih segar, banyakin ngopi juga sebelum kendaraan. Itu penting juga bang. Supaya nggak ngantuk ya bang ya. Ngantuk. Jadi, tetap dijaga terus kondisinya supaya melek. Kadang-kadang kan kalau namanya orang pulang kerja malam agak lelah, mungkin mereka butuh kopi, butuh apa. Nah itu sih nggak usah kopi lah, sesuatu kafein yang lain pun nggak apa-apa gitu. Biar mereka banyakin minum ya bang ya. Mereka berkendaraan yang pertama jarak jauh gitu. Iya, tapi kalau bisa Else Coffee. Ya, siap. Oke bang. Baik, kita masalah lintas sudah selesai nih bang. Nah untuk ada nggak pesan-pesan abang untuk pengusaha-pengusaha muda nih yang mungkin bisa meniru jejak abang nih kan untuk sukses gitu kan bang? Ada kiat-kiatnya atau pesan-pesannya gitu bang? Ya, menurut saya harus kerja keras ya bang ya. Tentunya banyakin berinovasi, berkolaborasi juga dengan pihak-pihak terkait, mungkin dengan produk bisa membranding, mengkolaborasi bang ya. Ya kan, bekerja sama dengan segala instansi juga bang. Gitu. Saling menjaga bang intinya. Iya betul. Karena nggak bisa maju sendiri bang. Betul. Else Coffee nggak akan bisa seperti ini kalau tidak ada dukungan dari masyarakat juga, bisa dari kepolisian, dari segala dari perbankan dan sebagainya bang. Gitu semua. Dan juga di menu-menunya pun sering ada updatean baru nih bang saat ini bang. Sangat-sangat menarik semua nih. Itu bang, inovasi. Saya setiap bulan harus ngeluarin produk-produk yang inovatif. Misalkan saya ada menu ya, menu panas dingin. Jadi panas dingin itu apa bang? Misalkan kita makan es krim, Magnum misalkan, dicelup pakai hot cafe latte bang. Jadi panas dingin, nanti minum panas, nanti makan kok dingin gitu. Jadi menarik ya bang ya? Iya bang, kita masih kreasikan hal-hal yang positif dan inovatif. Mungkin ada nggak bang sosial medianya yang bisa kita lihat, seperti updatean menunya bang, jadi kita bisa tahu nih, Else Coffee menu barunya ini nih. Bisa bang, bisa ke elscoffee.house atau Else Coffee Roastery atau Kopi Kece sekalian. Oh gitu, di Instagram ya bang ya? Instagram bisa bang. Oke, jadi bisa kita lihat di sana tuh menu-menu barunya apa aja. Betul. Ya. Jadi banyak menu-menu aneh-aneh bang. Kita ada bikin misalkan dari makanan kita bikin coffee chicken ayam panggang pakai kopi misalkan. Oh gitu. Ya, ada taburan kopinya gitu. Iya, jadi dan spaghettinya itu pastanya bikin sendiri bang. Gitu. Pakai kopi yang kita minum nanti bang. Oh mie-nya itu bang? Mie-nya itu bang, mie-nya kita kasih kopi, bener kopi. Ada campuran kopinya gitu. Jadi kalau dimakan tuh makan pasta tapi rasa-rasa kopi gitu bang. Wah menarik juga itu. Dan kopinya sama persis yang kayak bang minum ini, biji kopinya sama. Oh gitu. Iya. Gitu, bang. Nah inilah menu-menu Else Coffee ini pasti selalu menarik buat kita. Silakan nanti bisa nongkrong di sini nih, tempatnya juga enak. Apalagi di tempat baru di bypass itu luar biasa itu. Siap bang, ditunggu kehadiran ya. Iya, nanti kita akan main ke sana. Boleh ya? Siap, boleh bang. Kapan saya datang ke sana bang? Siap, nanti kita jalan ke sana sekaligus kita ngobrol lagi sama Bang Elki ya bang ya, di tempat yang baru. Sebelumnya selamat nih bang atas pembukaan dan thank you. Masih soft opening bang, grand openingnya masih. Nah nanti grand opening kapan bang? Rencana bulan depan bang. Bulan depan ya? Tanggal belum tahu bang. Tanggal belum tahu ya, nanti menyusul. Nanti makanya di follow Instagramnya Else Coffee biar tahu grand openingnya kapan. Siap. Ya. Baik, terima kasih bang atas bincang-bincangnya sore ini bang. Semoga Else Coffee semakin maju, semakin bisa go internasional ya bang ya. Siap. Jadi kita nanti beberapa tahun kemudian lagi
kita bisa lihat, wih, Els Coffee ada di Amerika, ada di mana lagi, ada di Italia, ya kan? Siap. Jadi para pemuda-pemudi yang sering traveling kemana itu ya bang ya. Nah, bisa ngeliat tuh dari Lampung tuh. Nah, ini kopi Lampung nih. From Lampung to the world tuh ya. Wih, mantap tuh motonya itu bang. Baik, Siap. sekian podcast kita pada hari ini. Kami dari Satlantas Polres Sabang Lampung. Jadi kita sudah menelusuri lah histori dari Els Coffee ini, bagaimana perjuangan Bang Elky dari bawah dari tahun 2012 sampai pada saat ini yang bisa kita kategorikan sebagai pengusaha muda yang sukses ya Bang. Amin Ya. Bang, masih belajar Bang. Semoga makin tahun makin sukses lagi Bang. Amin Bang Ridho. Baik, atas pesan-pesan tadi silahkan para penonton bisa diaplikasikan ke kehidupannya masing-masing terutama dalam berlalu lintas. Jadi di sini kami tidak lupa untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat. Yang pertama selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan 3M 1T ya Bang ya. Ya. Sebagaimana yang sudah diterapkan di Els Coffee nih. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terus kemudian yang satu lagi tidak berkerumun. Nah, 3M 1T. Nah, ini harus kita kedepankan saat ini. Dan juga yang terakhir selalu menerapkan safety riding juga ya, dengan memakai helm, jaket dan perlengkapan yang lengkap untuk mengendarai motor maupun mobil, yaitu dengan memakai seat belt dan tidak lupa untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Baik, sedemikian podcast pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan kepada Els Coffee terima kasih banyak atas tempat dan waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.